bloody refuge. Makota lied to me. They can't even protect themselves. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mimin. Kali ini Mimin akan ngebahas alur salah satu film dari tahun 2021 yang berjudul Edge of the World. Film Edge of the World mengisahkan petualangan seorang pria asal Inggris bernama Captain James Brooke di Pulau Kalimantan, Indonesia pada tahun 1840-an. Kalimantan terkenal dengan suku Dayaknya yang sakti dan menakutkan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Captain James di pulau itu? Kamu akan dapatkan jawabannya cuma di sini. So, stay tuned. Film dimulai pada tahun 1839 saat kerajaan Inggris Raya menguasai separuh bumi. Di Laut Cina Selatan jauh dari jangkauan mereka ada sebuah pulau hutan yang besarnya 3 kali lipat dari Britania Raya. Pulau itu merupakan salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Brunei yang kaya akan emas, batu bara, dan rempah. Perang saudara pecah ketika penguasa Melayu dan suku Dayak kecewa dengan kerajaan Brunei yang gagal melindungi mereka dari perompak yang disebut Lanut. Scene berpindah saat James bersama dengan sepupunya Charles Brooke dan sekaligus sahabatnya Arthur tiba di sebuah pulau dengan kapal yang dinakodai oleh subu sekaligus pemandu jalan. Pulau itu disebut dengan Sarawak Borneo atau Kalimantan. James merupakan seorang pangeran Inggris yang datang untuk mencari sebuah penemuan yang bisa menaikkan derajat keluarganya. Di tengah perjalanan, rombongan itu dikejutkan dengan seekor burung yang jatuh terkena anak panah. Tak lama kemudian, mereka dikepung oleh suku Dayak. Beruntung, ada subu yang tahu bahasa suku Dayak dan melakukan negosiasi. Terlihat jika suku Dayak sama sekali tidak ramah dengan orang asing. Mereka diperlihatkan dengan bagaimana cara suku Dayak memperlakukan musuhnya. Bagian kepala digantung dan diasapi hingga bola mata meleleh. Kemudian salah seorang suku Dayak menemui James dan memerintahkannya untuk segera menemui pangeran. Sesampainya di sana, James dan rombongannya disambut hangat oleh pangeran yang bernama Badarudin. Tak lama kemudian, datang pangeran lain yang bernama Makota. Di tengah pembicaraan, Subu mengatakan kepada James jika Sultan Brunei meninggal. Salah satu pangeran ini akan jadi penggantinya. Arthur lalu mengatakan jika kedatangan mereka karena diutus oleh Ratu Victoria. Seketika wajah kedua pangeran menjadi lebih hangat. Ternyata ini bukan pertama kalinya bagi mereka bertemu dengan orang kulit putih. Sebelumnya mereka pernah bertemu dengan 5 pelaut Inggris. Scene berpindah saat James dan Charles sedang berbicara jika mereka datang bukan karena utusan Ratu Victoria, melainkan ingin melakukan penemuan. Percakapan mereka didengar oleh Pangeran Badarudin. James dengan cepat berkilah jika kedatangan mereka bukan untuk penjajahan. Makota langsung siaga dan mengingatkan untuk hati-hati kalau mereka adalah mata-mata Inggris. Mulai dari sini, semua aktivitas James dan kelompoknya akan diawasi oleh Badarudin dan Makota. James pun pamit untuk mengambil beberapa tanaman dan hewan. Di tengah perjalanan, James dikejutkan dengan sebuah kapal yang terbakar. Tampaknya itu merupakan perbuatan perompak Lanut. James yang penasaran mengajak mereka untuk mendekat. Setelah mendekat, baru berjalan beberapa langkah saja, mereka sudah dikejutkan dengan penampakan manusia tanpa kepala. Setelah berkeliling di sana, Arthur melihat sebuah pondok yang bergerak. Rupanya, masih ada orang yang selamat, namun tidak diketahui orang ini pelaku atau hanya penduduk setempat yang menjadi korban. James memutuskan untuk kembali ke tempat pangeran. Makota mengatakan jika kekacauan ini yang ingin mereka hentikan dan Makota berniat untuk meminjam meriam yang ada di kapal James. James awalnya ragu karena ia pernah berperang dengan meriam tersebut, namun usahanya tidak bisa membuat kerajaan Inggris bangga padanya. Esok harinya, James dikejutkan dengan Pangeran Badarudin. Pangeran mengatakan jika roh orang kulit putih yang baik akan membawa kebahagiaan bagi orang-orang sekitarnya. James melihat perempuan yang sangat cantik bernama Fatima, sepupu dari Pangeran Badarudin, calon Ratu Sarawak. Tampaknya James jatuh cinta kepada Fatimah dari tatapan matanya yang dalam. Saat James sedang bercukur, Fatimah mendatanginya dan mengatakan jika James memiliki semangat yang kuat. Fatimah bertanya berapa anak James.
James menjawab ia memiliki seorang anak yang tinggal bersama ibunya. Terlihat Fatimah mulai menaruh perhatian kepada James. Kemudian James bertanya apa itu semangat. Badarudin menjawab kalau kekuatan seorang raja berasal dari semangatnya. Kekuatan kehidupan, vitalitas yang diukur dari jumlah istri, anak laki-laki, kepala, budak, dan penaklukannya. Setelah selesai bercukur dan bercakap-cakap, James dibawa menemui mahkota. Di sini, mahkota akan memberikan James sebuah persembahan. Awalnya semua biasa saja, hingga James mengetahui jika orang yang ia selamatkan kemarin akan dipenggal kepalanya sebagai persembahan. James sontak berteriak jangan. Namun dengan santainya, mahkota menarik pedang dan menebas kepala orang itu. Scene berpindah ke sebuah ruangan. Mahkota menemui James dan masih berusaha merayunya agar James mau meminjamkan meriam miliknya. Mahkota mengatakan jika James setuju, ia akan diberi imbalan beberapa koin emas oleh Badarudin. James tidak tergoda dengan tawaran mahkota dan menolaknya. Setelah mahkota pergi, Badarudin yang bersembunyi di sebuah pintu menampakkan dirinya. Nampaknya Badarudin tidak sependapat dengan mahkota. Pantang menyerah, malam harinya mahkota mendatangi James lagi dan meminta James menyebutkan harganya supaya ia bisa meminjam meriam. James tidak memasakkan tarif melainkan meminta janji. Saat mahkota berhasil mengalahkan pemberontak, maka mahkota tidak boleh lagi memburu kepala. Mahkota dengan senang menerima persyaratan James. Tak lama berselang, James kedatangan tamu dari Cina yang bernama Nona Lim. Nona Lim adalah salah satu aset paling penting Inggris karena ia memiliki tambang batu bara yang sangat besar yang ada di Malaysia. Nona Lim datang mengantarkan surat dari kerajaan Inggris untuk James dan Arthur serta bala bantuan dari Cina. Dalam surat tersebut, Arthur mendapatkan kabar baik. Ia dikaruniai seorang anak. Scene berpindah saat James, Charles, Arthur, Badarudin dan pengikutnya sedang menyusuri sungai dengan perahu. Di tengah perjalanan, James melihat bulu dan merasakan firasat yang tidak enak. Badarudin menenangkan James dengan mengatakan jika para pemberontak tidak akan mau menyakiti pangerannya sendiri. Tak berselang lama mereka diserang sekelompok orang yang tak dikenal yang berada di hulu sungai dengan hujan panah. Beruntung mereka berhasil selamat meski James harus terkena satu anak panah di punggungnya. Mahkota yang melihat Badarudin dan James selamat merasa tidak senang. James menyusun rencana balas dendam kepada para pemberontak. Setelah semua persiapan siap, James memberi aba-aba untuk menyerang pemberontak. Saat azan berkumandang, perang dihentikan sementara dan akan dilanjutkan esok hari. Kisah James dan Fatimah masih berlanjut. Nampaknya dua sejoli ini semakin dekat. Fatimah bahkan menawari James untuk membajak sawah miliknya. Belum sempat menjawab, James dipanggil mahkota untuk minum arak bersama. Singkat cerita, James berhasil menerobos benteng para pemberontak. Namun, James sangat terkejut karena tempat itu bukan benteng, melainkan pengungsian. James telah dibohongi oleh mahkota. Malam harinya, Badarudin menawari tahta kepada James untuk menjadi Raja Sarawak karena berhasil menangani pemberontak. James menolak tawaran Badarudin karena tujuan James datang bukan untuk kekuasaan, melainkan penelitian. Pagi harinya, saat semua orang berkumpul, mahkota menunjukkan pengkhianatannya terang-terangan kepada James. Mahkota mengancam James dengan mengatakan ia akan memenggal beberapa kepala dan menjadikan wanita sebagai budak. Mahkota menyuruh James untuk pergi meninggalkan Sarawak dan meriamnya. James tidak tinggal diam dan ia pun menerima tawaran Badarudin untuk menjadi Raja Sarawak. Otomatis perjanjian James dengan mahkota gugur. Petinggi Ali yang merupakan kepala suku pemberontak mengucapkan rasa terima kasih pada James karena telah menyelamatkan nyawanya. Petinggi Ali bertanya, berapa yang harus ia bayar kepada James? James pun menjawab jika ia tidak butuh bayaran. Yang ia butuhkan hanya persahabatan dan rasa setia. Mulai sekarang, tidak ada lagi perbudakan manusia. Petinggi Ali merasa senang mendapatkan raja yang baik hati. Malam harinya, James resmi dinobatkan sebagai Raja Sarawak di bawah Kesultanan Brunei. Namun tiba-tiba mahkota datang dan mengatakan kata-kata kasar. Badarudin memerintahkan James untuk memenggal kepala mahkota. Namun karena James memiliki hati yang lembut, ia menolak perintah tersebut. Mahkota benar-benar menunjukkan rasa permusuhannya kepada James. Dengan menjadi Raja Sarawak, Fatimah otomatis akan menjadi istrinya. Hingga saatnya tiba,
Fatimah mendatangi James di kamarnya dan akan memadu kasih di sana. Sementara itu, keputusan James yang menjadi raja dan tinggal di Sarawak tidak disetujui oleh Arthur. Arthur pun meninggalkan James di Sarawak. Charles yang terjebak di tengah merasa bingung dan akhirnya memutuskan untuk pulang bersama Arthur. Setelah James memulai memerintah, kehidupan masyarakat berangsur pulih, tentram dan damai. Tidak ada lagi pembunuhan karena akan ada hukuman bagi pelakunya. 2 tahun berlalu, Charles datang bersama tentara Inggris. Charles memberi kabar pada James jika saat ini Inggris bersekutu dengan Brunei, Perancis, dan Belanda. Amerika Serikat mengundang James untuk menandatangani perjanjian jika Sarawak merupakan negara yang berdaulat. Charles juga memberitahu James jika ada perempuan Inggris kaya raya yang mau melamar dirinya. Namun James menolak karena ia memiliki Fatimah. Esok harinya saat James sedang menyusuri sungai dengan perahu, ia menemukan mayat tanpa kepala. Para penduduk mengatakan mungkin saja pelakunya adalah suku ular yang merupakan perompak lanun. James kemudian mengirimkan mata-mata dengan harapan mendapat informasi. Benar saja, kecurigaannya selama ini terbukti. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah mahkota. Mata-mata James ketahuan dan disiksa dengan dipotong jarinya. James tidak tinggal diam. Ia mencoba mendapatkan bantuan dari kerajaan Inggris dengan meminta kapal uap yang berada di Singapura untuk melawan para perompak lanun. James menawari kantor pos yang ada di Sarawak. Kolonel Inggris yang berada di Singapura yang dikepalai oleh Captain Beach tidak terlalu tertarik dengan tawaran James. Malam harinya, terjadi pembunuhan di rumah James yang dilakukan oleh perompak lanun. Mereka membunuh pengawas James yang bernama Tujang. Malam itu, seluruh penduduk Sarawak berduka dan merasa marah ingin menyerang balik kepada perompak lanun. Namun James menepis keinginan penduduk. James mengatakan jika lebih baik menunggu kapal uap dari Singapura untuk melakukan serangan balasan. Hingga akhirnya koloni Inggris tiba di Sarawak dan mereka pun mengadakan meeting. Nampaknya meeting tidak berjalan dengan baik. Pihak Inggris tidak bersikap kooperatif selama rapat dan mulai menunjukkan arogansinya dengan mengganggu Fatimah, terutama Nyonya Elizabeth. Terjadi perbedaan pendapat antara dua kubu. Pihak Inggris ingin Sarawak menjadi bagian dari kuasanya, sedangkan pihak Sarawak tidak ingin menjadi bagian Inggris tanpa persetujuan rajanya. Hal ini membuat suku Dayak meninggalkan James dan pergi ke Lundu. Fatimah pun ikut ke Lundu karena merasa kecewa dengan perlakuan kasar pihak Inggris. Malam itu James merasa galau. Badarudin memberikan saran kepada James untuk memberikan sebagian wilayah Sarawak kepada Inggris. Namun James menolak. James tahu pihak Inggris selalu serakah. Mereka tidak akan puas dengan secuil wilayah. Esok harinya, James sedang bersama Arthur. Terlihat dari kejauhan ada seorang pria yang sedang memata-matai mereka. Ternyata selama ini James selalu dimata-matai oleh perompak lanun yang dipimpin oleh mahkota. Mahkota pun akhirnya tahu jika James sedang berada dalam keadaan lemah karena tidak ada suku Dayak dan Inggris di sisinya. Esok harinya, saat semua orang masih tertidur, perompak lanun berulah lagi dengan menyerang dan membakar rumah penduduk. Beruntungnya, Charles selamat dan pergi ke pihak Inggris. Charles meminta bantuan untuk menyelamatkan orang yang tersisa. Sayangnya, pihak Inggris tidak mau membantu. Sekarang, Sarawak jatuh ke tangan lanun, dan orang yang tersisa menjadi tawanan mahkota. Arthur sepupu James menjadi korban dan kehilangan nyawanya di sana. Untungnya James selamat dan masih hidup. Ia ditemukan oleh Charles dan Subu. Kemudian Subu menyampaikan pesan terakhir Badarudin kepada James. Badarudin mengatakan jika ia bangga kepada James. James kembali ke pemukiman, namun mahkota sudah pergi dengan membawa tawanan. Di tengah rasa keputusasaan dan harapan yang tipis, Fatimah datang membawa bala bantuan dari suku Dayak dan anak buah petinggi Ali yang tersisa. James bersama pasukannya yang tersisa menjelajahi hutan. James melihat ada beberapa mayat. Setelah diperhatikan ternyata mayat tersebut adalah anggota perompak lanun. James langsung menyadari jika keadaan perompak lanun sedang kacau dan mahkota sedang sendirian. Ini merupakan kesempatan emas untuk menyerang balik. James tidak mau terburu-buru. Ia menunggu hingga malam saat para perompak lanun sedang lengah. Perang pecah, James dan pasukannya berhasil menang dan membunuh mahkota. Singkat cerita, semua orang bersukacita menyambut kemenangan. James memberikan cincin milik Badarudin kepada Charles yang secara tidak langsung menunjukkan dirinya sebagai penerus. Film pun berakhir bahagia. Di akhir film dikisahkan sedikit sejarah Raja Sarawak.
dimulai dari James Brooke yang dinobatkan menjadi Raja Sarawak oleh Kesultanan Brunei pada tanggal 18 Agustus 1842. James memerintah selama 26 tahun. Di masa pemerintahannya, ia memulai perang untuk menumpas perompak, mengakhiri perbudakan, dan perburuan kepala. Atas keberaniannya melawan perompak Kalimantan, Ratu Victoria menganugerahkan gelar kesatria kepada James pada tahun 1847. James dan Fatimah memiliki satu putri, dan tahun 1857 James secara resmi mengakui putra haramnya yang ada di Inggris dan mengganti namanya menjadi George Brooke. Pada tahun 1868, saat James tutup usia, Charles Brooke menjadi Raja Sarawak II dan memerintah hingga kematiannya pada tahun 1917. Kepemimpinan berpindah ke tangan putra Charles. Ia memimpin hingga Jepang menjajah pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1946, Sarawak menjadi bagian dari kekuasaan Inggris dan pada tahun 1963 menjadi bagian dari negara Malaysia. Itu dia alur film The Edge of the World. Sangat menegangkan, bukan? Tidak terbayangkan ya bagaimana mencekamnya saat James belum menjabat sebagai raja, di mana hal-hal sadis masih dilakukan. Kalau menurut kalian bagaimana nih alur film pada video kali ini? Boleh berikan komentarnya ya. Dan bagi kamu yang mau request film untuk dibawakan alurnya juga boleh banget loh. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Mimin pamit and see you on the next video. Bye!